Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abah Imam Sa'duddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Mripat Al-Burhani, dan juga teman-teman yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan yang sangat berharga kali ini, saya akan membawakan kultum tentang keutamaan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama. Jika kita teliti, semua kewajiban seperti puasa, membayar zakat, hanya ayat saja yang turun di Al-Quran. Puasa turun ayatnya di Al-Quran. Zakat hanya ayat saja yang turun di Al-Quran. Akan tetapi sholat itu Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh, dan peristiwa itu diperingati sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, kita dianjurkan untuk meminta dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sholat adalah ibadah yang paling sulit di antara ibadah yang lain. Jika kita berpuasa, kita hanya diwajibkan untuk menahan nafsu, lapar dan dahaga. Jika kita membayar zakat, kita hanya perlu membayar, tidak ada yang lain. Akan tetapi sholat kita harus khusyuk sepenuh hati dan pikiran, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mari kita renungkan, apakah ketika kita sholat kita selalu ingat kepada Allah? Apakah ketika kita sholat ikhlas dan semata-mata hanya karena Allah, bukan karena disuruh atau karena penilaian manusia? Sholat adalah ibadah yang paling spesial, paling istimewa di antara ibadah yang lain. Karena apabila kita meninggalkan sholat secara sengaja, kita dianggap kafir. Dikutip dari kitab Durratun Nasihin, setiap orang yang selesai sholat, dia akan menjadi suci dari dosa, layaknya seekor bayi yang baru saja lahir ke dunia. Di akhirat pun, sholat menjadi amal yang pertama kali dihisab. Sholat menjadi penentu baik dan buruknya amal-amal lain. Akan tetapi kita tidak boleh menggampangkan sholat. Kita santai saja berbuat maksiat dengan alasan setelah kita sholat kita akan menjadi suci. Tidak boleh seperti itu. Kita harus sebisa mungkin menjauhi maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi, dan Allah menjadikan 7 langit, dan setiap langit memiliki malaikat yang menjaga. Lalu malaikat hafadhah, yaitu malaikat yang membawa amal manusia, naik membawa amal suatu hamba dari pagi hingga sore. Amal itu bercahaya seperti sinar matahari sehingga sampai pada langit dunia. Lalu dipilih amalnya. Setelah itu malaikat penjaga langit dunia berkata, pukullah amal ini ke wajah pemiliknya. Sesungguhnya aku malaikat yang menjaga dari riba. Tuhanku memerintahkanku jika aku melihat amal seseorang yang riba kepada manusia yang lain.
Sekarang mari kita pikirkan, bisakah kita sehari saja tidak ghibah kepada manusia yang lain? Bisakah ketika kita mengobrol selama 1 jam tidak ghibah? Lalu malaikat hafadah naik ke langit dunia membawa amal hamba soleh yang bercahaya. Lalu malaikat penjaga langit 2 berkata, pukullah amal ini ke wajah pemiliknya. Sesungguhnya aku malaikat yang menjaga dari tujuan dunia. Sekarang mari kita pikirkan, apakah ketika kita beribadah tujuan kita semata-mata hanya mengharap ridha Allah, bukan mengharap tujuan dunia? Lalu malaikat hafadah naik ke langit ketiga membawa amal hamba yang sangat percaya dari amal sedekah, salat dan puasa. Malaikat di langit 3 berkata, pukullah amal ini ke wajah pemiliknya. Sesungguhnya aku malaikat yang menjaga dari sombong. Sekarang mari kita pikirkan, apakah kita berbuat sesuatu tidak sombong? Sampai-sampai Imam Ghazali berkata dalam kitab, jika kita mau jujur, semua amal ibadah yang kita lakukan pasti ada unsur sombongnya. Lalu malaikat hafadah naik ke langit keempat membawa amal hamba yang sangat bercahaya layaknya sebuah bintang. Lalu malaikat di langit keempat berkata, pukullah amal ini ke wajah pemiliknya. Sesungguhnya aku malaikat yang menjaga dari ujung. Lalu malaikat hafadah naik ke langit kelima membawa amal hamba yang seperti pernikahan yang diiringi oleh malaikat. Lalu malaikat di langit kelima berkata, pukullah amal ini ke wajah pemiliknya. Sesungguhnya aku malaikat yang menjaga dari iri hati kepada orang lain. Sekarang mari kita renungkan, apakah kita senang jika melihat teman kita senang, atau kita menjadi susah saat melihat teman kita senang? Lalu malaikat hafadah naik ke langit keenam membawa amal yang terang seperti matahari. Lalu malaikat yang ada di langit keenam berkata, pukullah amal ini ke wajah pemiliknya. Sesungguhnya aku malaikat yang menjaga dari orang-orang yang tidak kasihan kepada manusia lain yang tertimpa musibah dan bala. Sekarang mari kita renungkan, apakah ketika orang terdekat kita mengalami musibah atau terkena sakit, kita selalu menolong? Lalu malaikat hafadah naik langit ketujuh membawa amal yang suaranya seperti sekumpulan lebah dan terangnya melebihi cahaya matahari. Tapi malaikat di langit ketujuh berkata, pukullah amal ini ke wajah pemiliknya, karena sesungguhnya aku malaikat yang menjaga dari orang-orang yang niat ibadahnya tidak karena Allah. Sekarang mari kita pikirkan, apakah setiap kali kita beribadah niat kita hanya karena Allah, tidak karena ingin dinilai bagus di mata manusia? Sekarang mari kita renungkan, berapa banyak amal yang diterima oleh Allah. Sebegitu ketatnya seleksi ketika amal kita naik ke langit. Sekian dari saya. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu melaksanakan sholat, tidak hanya badan tapi dengan pikiran dan hati, seperti yang telah dijelaskan pada kitab hadis Arba'in Nawawi pada hadis kedua. Sholatlah seakan-akan engkau melihat Allah, meskipun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.